Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema Renungan Singkat Firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Mengenalku lebih dari siapa
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberkati setiap kami, bahkan dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Firman Tuhan ini adalah suatu firman yang tidak asing kita dengar karena ada banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikannya. Namun sedikit kita melihat dari kitab Amsal ini, kitab Amsal ini merupakan salah satu bagian dari kitab puisi dan yang mana di dalamnya menjelaskan banyak hal. Ini lebih merujuk pada nasihat-nasihat. Nasihat bagaimana kita supaya hidup lebih baik di dunia ini. Nasihat supaya kita bisa berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kitab Amsal ini menjelaskan, menguraikan tentang motivasi-motivasi untuk mengatur setiap kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini yang menjadi tema bagi kita, jangan menjadi pemalas. Sekali lagi, jangan jadi pemalas. Dari tema ini kita bisa melihat satu kata jangan. Kata jangan ini merupakan suatu perintah untuk tidak melakukan. Jadi itu artinya kita diperintahkan supaya tidak menjadi seorang pemalas. Apa itu pemalas dan mengapa kita tidak boleh menjadi seorang pemalas? Ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Kembali kepada kata pemalas. Malas ini merupakan suatu kata yang memiliki pengertian tidak mau bekerja, tidak mau bergerak. Kalau bahasa zaman sekarang mager, malas gerak. Sedangkan pemalas itu merupakan orang yang melakukan hal tersebut. Orang yang malas atau pelaku dari kemalasan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi seorang pemalas ini sangat merugikan diri kita. Firman Tuhan tahu bahwa menjadi seorang pemalas akan membuat kehidupan kita tidak berguna. Akan membuat hidup kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita diminta untuk belajar kepada semut. Semut yang hanya seekor binatang kecil, jauh, bahkan tidak ada bandingnya kepada manusia yang memiliki akal budi. Oleh sebab itu, firman Tuhan sekali lagi menekankan supaya kita tidak menjadi pemalas. Karena menjadi pemalas ini, pertama, dia tidak mempunyai tujuan hidup. Dalam peribahasa, hidup segan, mati pun tak mau. Artinya bahwa dia itu akan stop di situ saja, tidak akan maju dan juga tidak akan mundur. Itu akan membuat kehidupannya tidak punya arah, tidak punya tujuan. Bagaimana kehidupan orang seperti itu? Tidak memiliki kemajuan. Kenapa kita tidak boleh menjadi seorang pemalas? Karena pemalas akan menghasilkan kemiskinan. Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini tidak ingin menjadi seorang pengemis, tidak ingin menjadi orang miskin. Karena kalau kita sudah menjadi miskin, itu artinya kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga kita.
karena kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka bisa saja timbullah niat-niat jahat, mencuri, melakukan begal untuk memperoleh uang. Jelas begitu? Jadi Bapak Ibu, hal yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menjadi seorang pemalas? Karena menjadi seorang pemalas akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa menjadi batu sandungan? Kita tinggal di dalam rumah keluarga atau orang tua, sedangkan kita sudah berumur, kita malas, kita tidak bekerja, otomatis kita akan menjadi beban hidup. Sekalipun kita akan diberikan makan oleh orang tua, ingat orang tua kita itu tidak selamanya akan bersama dengan kita. Ada kalanya mereka akan pergi meninggalkan kita dan tinggal sendiri. Dan ingat, saudara-saudari kita, bahkan saudara kandung kita tidak akan mengurus hidup kita sampai tua karena kehidupan kita penuh dengan kemalasan. Kita sudah diberikan kebutuhan, kita melunjak, tidak mau bekerja, tidak tahu diri. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang pemalas ini akan membuat kita sengsara. Jadi kita tidak merugikan orang lain, kita merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 6 ini ada dua kata kunci yang dapat kita pelajari bersama supaya kita mampu menjadi seorang yang rajin, dapat meninggalkan kemalasan di dalam kehidupan kita setiap hari. Coba kita perhatikan dalam ayat 6 ini. Hai pemalas, pergilah dan perhatikanlah. Dua kata ini begitu penting. Ketika dikatakan pergi, itu artinya bergerak. Jadi hal pertama yang mau kita lakukan supaya kita mampu meninggalkan kemalasan, bergerak. Kita adalah manusia itu punya hidup. Manusia itu dapat bergerak. Jadi Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk dapat bergerak, untuk dapat mengurus segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, maka fungsikanlah itu. Karena ketika kita sudah bergerak, kita sudah beraktivitas, itu artinya kita sudah memenuhi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ingat di dalam Kejadian pasal 2, kalau tidak salah ayatnya yang ke-17 atau ayatnya yang ke-15. Tuhan menaruh manusia ke dalam Taman Eden. Dan di situ Tuhan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengurus Taman Eden. Jadi kita diciptakan, kita ditaruh di bumi ini bukan untuk malas. Tapi untuk bergerak, untuk berkarya, untuk hidup, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mau bergerak, ketika kita sudah mau beraktivitas atau mau berkarya, maka itu akan menjadi langkah awal bagi kita meninggalkan kemalasan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari untuk menjadi seseorang yang rajin atau meninggalkan kemalasan. Memiliki tekad. Nah, jikalau pemalas tadi tidak memiliki tujuan hidup, maka orang yang sudah meninggalkan kemalasan, dia memiliki tekad, memiliki komitmen, memiliki tujuan hidup, memiliki sasaran, apa yang akan ia capai ke depan. Apakah misalnya seorang anak kecil memiliki cita-cita, maka seorang yang rajin akan mencapai cita-citanya itu. Saya ingin menjadi seorang guru, maka ke depan karena saya sudah rajin, sudah meninggalkan kemalasan, akan mencapai harapan saya untuk menjadi seorang guru. Bapak Ibu di rumah mungkin memiliki satu tujuan untuk menyukseskan anak-anaknya di dalam bersekolah untuk mencapai perguruan tinggi. Itu akan berhasil ketika kemalasan tidak ada lagi. Bagi teman-teman pemuda-pemudi, adik-adik di sekolah, mari meninggalkan kemalasan. Karena kehidupan di depan ini akan banyak persaingan. Ketika kita malas, kita akan rugi, kita akan ketinggalan. Tetapi ketika kita rajin, mau berjuang untuk mencapai sasaran itu, mencapai komitmen itu, percayalah, kamu akan mendapatkannya. Ketiga, untuk meninggalkan kemalasan, kita perlu memiliki figur atau teladan. Bayi yang baru bertumbuh itu memperoleh
kata-kata atau kosakatanya itu dari orang-orang di sekitarnya. Perilaku yang diperoleh seorang bayi yang dilakukan menjadi kebiasaannya itu dari lingkungannya. Jadi untuk kita menjadi seorang yang rajin tidak mudah, karena malas itu indah. Sebenarnya tidak indah, tapi maksudnya adalah kita merasa enak. Malas, mager itu enak banget, tapi itu merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita membutuhkan contoh, kita membutuhkan teladan supaya kita bisa meninggalkan kemalasan itu. Harus ada seseorang yang kita figurkan, yang kita teladankan. Kita di sekolah aja meneladani guru. Di perkuliahan meneladani dosen. Di gereja meneladani hamba Tuhan. Jadi pintar-pintarlah kita mencari figur untuk menjadi teladan kita. Dalam Alkitab ada satu tokoh teladan yang paling utama dan paling spesial, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak malas, bahkan tidak ada kata malas dalam kehidupannya. Dia bergerak, dia rajin, dia memiliki komitmen, dia memiliki tekad. Kita bisa melihat dalam pertumbuhannya sampai dewasa. Bahkan kita bisa melihat Tuhan mencapai sasarannya, mencapai tujuannya ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristus menjadi pribadi yang sempurna, menjadi figur, menjadi teladan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, untuk apa kita malas jikalau itu merugikan? Maka dari itu, marilah kita meninggalkan kemalasan itu. Mari kita tidak menghidupi kemalasan itu. Tetapi, marilah kita menjadi bijak dengan meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sejauh demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Segala ucapan syukur kami bagimu ya Bapa. Kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ditegur oleh kebenaran-Mu supaya kami tidak hidup di dalam kemalasan. Karena kemalasan hanya merugikan diri kami sendiri. Bapa yang baik, jadikan kami pribadi yang bijaksana, yang berhikmat, yang mau rajin, yang mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Bapa kami terus berpandang hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta